Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan yang Kau berikan. Ya Tuhan, sertailah kami, bimbinglah kami sepanjang pembelajaran ini, berikanlah kami kepintaran, kecerdasan, hikmat-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang akan kami pelajari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Pelajaran 8 dengan tema Muliakanlah Tuhan dengan belajar. Bahan bacaan Alkitab kita terambil dari Amsal 1 ayat 1 sampai yang ke-7. Nah anak-anak, untuk materi pembelajaran kita hari ini adalah belajar dan memuliakan Tuhan. Nah anak-anak, kapankah manusia belajar? Sejak usia berapakah seseorang belajar? Dan pada usia berapa ia berhenti belajar? Apakah jawabmu jika ditanya pertanyaan demikian? Umumnya, jawaban yang muncul adalah manusia belajar ketika ia memasuki usia bersekolah, yaitu 6 tahun, dan berhenti belajar kalau sudah tua dan tidak bisa membaca lagi. Benarkah seperti itu? Ternyata tidak benar. Belajar itu adalah proses yang terjadi sejak lahir sampai mati, atau istilahnya dalam bahasa Inggris menyebutkan from womb to tomb. Artinya sejak dari rahim ibu hingga ke rahim bumi atau liang kubur. Nah anak-anak, dengan demikian proses belajar terjadi sepanjang hidup. Tidak ada kata berhenti dan tidak ada kata terlambat untuk belajar. Selama ini, kamu mungkin berpikir bahwa belajar itu sama dengan bersekolah. Nah, atau sama seperti banyak orang lainnya, belajar hanya dapat dilakukan di sekolah. Benarkah demikian? Tentu tidak. Belajar dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, dan dengan apa saja. Belajar bukanlah sekedar menulis dan membaca, tetapi juga memberi makna atas apa yang dilihat, direncanakan, dan dilakukan. Artinya, dengan begitu, kamu tahu bahwa lewat aktivitas atau peristiwa apapun, kita dapat belajar dan memuliakan Tuhan. Karena kita tahu, belajar berarti tidak menggunakan akal, pikiran, perasaan. Nah, anak-anak, karena itu belajar berarti kita menggunakan akal, pikiran, perasaan, keinginan atau kehendak yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk kita pakai secara bijaksana, lalu mengusahakan kehidupan yang lebih baik. Nah anak-anak, belajar itu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja dan dengan siapa saja kita dapat belajar. Belajar tidak hanya di sekolah saja, tetapi kita dapat belajar di kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak, tahukah kamu apa yang membedakan manusia dari makhluk hidup lain yang Tuhan ciptakan? Manusia mempunyai akal pikiran yang dapat dikembangkan. Makhluk lainnya tidak memiliki akal pikiran. Akal dan pikiran manusia adalah pemberian Tuhan yang harus dikembangkan.
supaya bisa berguna bagi orang lain demi kebaikan dan kebahagiaan hidup manusia dan ciptaan Tuhan yang lainnya. Nah, anak-anak, ketika akal dan pikiran manusia berkembang, manusia bisa menjalani hidup ini dengan baik dan manusia bisa menjadi bahagia. Coba kamu bayangkan, seandainya manusia tidak bisa membaca dan menulis, apa yang akan terjadi pada dirinya? Atau bagaimana bila ada seseorang yang tidak bisa berhitung? Tentu, orang tersebut akan mengalami berbagai kesulitan. Salah satu cara untuk mengembangkan akal dan pikiran yang telah Tuhan berikan adalah dengan belajar. Belajar adalah suatu hal yang Tuhan ingin kita lakukan. Dengan belajar, kita bisa menjadi pandai dan banyak mengetahui banyak hal. Dengan belajar, kita memuliakan Tuhan karena telah menggunakan akal dan pikiran yang Tuhan berikan secara baik dan bertanggung jawab. Nah, anak-anak, karena itulah dengan giat belajar dan disiplin dalam mengerjakan tugas secara aktif dan berkreasi di sekolah, kita bisa menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Bila seorang dokter mempunyai pengetahuan untuk meracik obat-obatan sehingga bisa menyembuhkan suatu penyakit, maka ilmunya adalah untuk kebaikan manusia. Bila seorang ahli di bidang pertanian menemukan cara menanam dan mengolah padi dengan baik, ilmunya dapat menolong para petani menghasilkan panen yang lebih baik. Atau bila kita pandai dalam pelajaran matematika, kita bisa membantu dan menolong teman-teman kita yang membutuhkan. Dengan demikian, setiap ilmu dan kepandaian yang Tuhan beri dapat kita bagikan juga kepada orang lain. Nah, anak-anak, ilmu kita harus mendatangkan manfaat dan kebaikan untuk orang banyak. Nah, anak-anak, ilmu kita harus kita bagikan agar menjadi berkat bagi banyak orang. Dengan demikian, kita menggunakan ilmu kita untuk memuliakan Tuhan. Nah, anak-anak, tadi kita harus dengan giat belajar dan disiplin dalam mengerjakan tugas agar kita memuliakan Tuhan sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan kita akal dan pikiran. Nah, anak-anak, saat belajar pun kita berarti sedang bersyukur atas beberapa hal antara lain. Yang pertama, kesempatan belajar. Kita bersyukur memiliki kesempatan untuk bersekolah. Tidak semua anak memiliki kesempatan untuk bersekolah. Ada anak yang tidak bisa bersekolah karena orang tuanya tidak mempunyai uang untuk menyekolahkan mereka. Ada juga anak yang sakit dan harus dirawat, sehingga ia tidak bisa merasakan senangnya belajar dan bersekolah. Yang kedua, orang-orang yang Tuhan berikan di sekitar kita. Dengan belajar, kita pun bersyukur untuk guru, teman, orang tua, bahkan pegawai yang ada di sekolah kita yang telah menunjang kita dalam belajar. Nah, anak-anak, Tuhan
adalah sumber hikmat dan pengetahuan dalam kehidupan manusia. Karena itu, tidak ada seorang manusia yang pantas menyombongkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang ia miliki. Tuhanlah yang menganugerahkan akal dan budi kepada setiap manusia. Karena itu, manusia haruslah menggunakannya dengan baik, dengan belajar secara jujur dan benar, agar ia memuliakan Tuhan. Pada akhirnya kelak, pengetahuan itu ia pakai untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Ibu berdoa dan berharap kamu selalu sehat dan tetap semangat belajar meskipun dari rumah saja. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, Engkaulah sumber pengetahuan dan hikmat dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk belajar dengan tekun, baik, dan jujur setiap hari, agar kami memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami sebagai seorang pelajar. Tolonglah kami menjadi pelajar yang cerdas dan tidak menyombongkan diri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Nah, anak-anak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom.